Wah, itu pengalaman apa ya, kayak aku wedi, meh mulih wedi, neng dalan wedi, Mas. Dadi ning nggon kono kuwi di suatu kota kuwi aku pentas dengan membawa nama Calypso, Kasunanan Lari Hip-hop Solo. Di situ kayak ada intimidasi kayak ancaman, bengi iki awak dhewe gitu. Ketekan sedulur saka Surakarta Hadiningrat. Wis, Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah salah satu musisi, musisi sing seneng gawe musik sing ora cetha mbiyen, tapi saiki mbuh cetha apa ora wis ora ngerti. Pinter gawe lagu-lagu sing marai cah nom-nom kuwi rusak, ngono to. Wis langsung wae dikenalke Mas Gewek. Kamera sing ndi iki? Kabeh kamerane kabeh. Mataku iso ngiwaneng ngene. Iso. Kono iso, Mas. Kono ya nek gitu. Mas Gewek. Lah, Mas Gewek kesehariannya untuk saat ini apa Mas Gewek? Kesehariannya ya masih tetap berkarya. Aku sih, apa sehat to iki? Alhamdulillah toh. Alhamdulillah sehat. Tes semua. Protokol kesehatan piye? Wes, pokoknya semua baik-baik saja. Maskernya ditinggal ning kono mau gitu. Iya. Nah. Lanjut, Mas. Apa mata kok apa? Tak ngombe sik. Aktivitas. Wis. Aktivitas kesehariannya ini selama pandemi ini Mas, Selama pandemi ini sementara cuman gawe-gawe karya, gawe-gawe istilah sing dienggo konten channel Cacah karo aku dhewe. Cacah iki ya maksudnya Cacah Calypso. Oh gitu. Calypso itu apa, Mas? Calypso ki Kasunanan Lari Hip-hop Solo. Oh ya. Kuwi, Mas. Ngono. Di luar itu, Mas, di luar itu. Maksudnya apa? Di luar aktivitas untuk selain ngisi konten dari channelnya teman-teman itu tadi. Ya mancing kek apa ngladaki anake wong apa-ngopo ngono. Pokoknya mana hadap. Di sing menghasilkan sapu. Ngono sik sementara lagi saiki arep ngopo. Melu DPU berarti, Mas. Apa kuwi? Melu sapu jare nyapu berarti ya. Kuwi DKP, Mas. Oh, DKP. Padha kita ya. Terus ganti jenenge. Iya. Dinas lingkungan hidup iki lah. Pokoknya nek di masa-masa ini ada iki susah. Iso jadi kayak susah. Semeleh sing penting trimo ing pandum. Sing iso dadi duit, iso dadi pangan ya disapu ngono sik wae. Aku ngono, Mas. Bener. Lah, Mas, iki aku meh takon, Mas. Sebenere Mas Gewek iki biasane kuwi sapa to, Mas? Nek sak ngerti kuwi, Mas, sak ngerti kuwi dulu ada di Tragali Solja itu namanya siapa? Buat mulut berbusa orang yang suka gubang. Oh, aku ya. Stupid. Kalau di Tragali itu Stupid. Terus Motherfucker itu ada di Fadafaka. Fadafaka itu aku nganggo jeneng Dr. Sinik. Oh, gitu. Dr. Sinik. Lah, terus iki Mas Gewek ngopo jenenge Mas Gewek iki, Mas? Gewek Parapan, Mas. Sebenarnya kuwi nama saka aku cilik. Cilikan kuwi kokean rewel, kokean ngoceh ngono kae makane karo kanca-kanca kuwi di istilahnya kaya diwadani. Diwadani culane gewek kaya bebek ngono dadi gewek kuwi mau. Tapi yo apal arti sebuah nama. Sing penting tetep. Tapi sampai sekarang mengenalnya Mas Gewek ini ya dengan sebutan Mas Gewek ya? Iya. Rata-rata teman-teman mengenalnya namanya Mas Gewek. Tapi kalau di rap aku pakai nama Dr. Sinik. Oh gitu. Kalau aku berarti nyeluke sapa Mas Gewek, Mas bebas, terserah. Bebas. Mas bebas pripun? Beda. Lah piye? Jenengan ketoke rada sowak. Kayak ambune sangit kan teke kolongset e. Konslet ding. Ya. Alhamdulillah, Mas. Terus berarti ngombe, Mas. Dengan sebutan nama Mas Gewek itu tadi adalah termasuk salah satu berkah atau seperti apa, Mas Gewek?
apapun ya tadi seperti tadi apalah arti sebuah nama, yang penting kita itu tanduran kita itu baik di teman-teman lingkungan kita sekitar. Insya Allah suatu saat kalau tanduran kita baik, kita ngunduhnya juga baik. Gitu Mas. Iki omongan wong tua lho. Ya kuwi rungokno. Tumindak sing becik gen bakale kuwi sok ben ngunduhe sing becik. Nek sing ora ngunduh kowe, engko bakal sing ngunduh anak putumu. Ah, ngono ki lho, Lur. Ya ora? Cocok ora wis. Omonganmu tua banget. Tua-tua. Aku ngetutne kowe kok, Mas. Ora, aku gak tua. Oh, gak tua. Gak. Gewek menolak tua, kawan. Iya. Lah, di samping kesehariannya seperti itu tadi, mungkin dari Mas Geweknya sendiri sudah menciptakan karya atau dimintai tolong ke teman-teman untuk bersinergi membuat karya atau seperti apa, Mas? Selama ini, selama yang sudah panjenengan jalani seperti itu? Kalau karya sih aku lupa sih, Mas. Wis suwe banget, Mas. Itu wis akeh banget karya, bahkan enek karya-karya sing terbuang. Misalkan kaya pas lagi rekaman wis di-save, digarap sesuk ngetiti komputere meledos. Wah, ilang kabeh file. Padahal ning nggonku kuwi file lah karyaku iku akeh banget. Terus akeh banget lah Mas kendala-kendala. Terus kaya featuring terus sing dijak featuringan wis apa jenenge? Nglokro. Dadi kan karyane kan dadi rasido. Metre. Dadi nek ngomongke karya karya ki wis ibarate kok aku kon ngitungno ra iso. Ra iso ya, Mas. Ra iso. Anggo driji ra iso. Ra iso. Ra iso. Kuwi sak kampung? Jadi nek ketoke ngitunge nganggo driji klabang 2 RW iso. Iya. Isane aku masuk. ora tau ngitung driji. Baik teman-teman, ini yang setahu saya tentang Mas Gewek, tentang karya-karya beliau adalah dulu sekitar di tahun 2010-an itu baru booming-boomingnya yang namanya Semprong Bolong. Mungkin kalau teman-teman yang tahu, yang lagunya rumah tangisan, polai rumah jengkang-jengkang, Sing rudang sing turtu rumah tangising, sing rudang sing turtu rumah tangising. rudang sing turu madangi sing. Nah, ngono-ngono kuwi sing do tau ngerti ngono kuwi. Nah, ini adalah salah satu personilnya Semprong Bolong. Nah, itu yang Mas Gewek itu. Nah, sepengetahuan saya, Mas, Semprong Bolong itu kan banyak itu peminatnya. Dengan karya-karya lagunya sing celelekan, bisa dibilang celelekan menurut saya. Nah, itu terinspirasi dari apa sih, Mas, lagu-lagu dengan terciptanya lagu-lagu itu? Sebenarnya Di Semprong Bolong itu. Semprong Bolong itu sebenarnya adalah grup gimana pada waktu 2010 itu tahun 2010 banyak banget grup-grup hip-hop. Akeh banget wis berbagai macam jenis bentuk model sing pletot-pletot piye enak. Lah ning kono kuwi aku ki pengen golek sesuatu sing berbeda. Aku berpikir ngene, nek padha kabeh ya wis. Berarti bisa dibilang tetap di musik hip hop tapi melawan arus gitu ya. Kita keluar dari jalur aman. Jadi nek kowe pengen payu kowe gawe sesuatu hal yang berbeda, maka kowe mesti dilirik uang. Ngono makane terus tak pletotke ning kuwi Mas, hip hop tapi rada enek semu dangdut-dangdute dengan lirik-lirik sing banyol. Oh gitu. Gitu. Sing istilahnya sing paling gampang marai pikirane wong traveling iki piye. Nah, terus gawe lirik sing mau sing metre-metre itu. Dan itu udah bertahun-tahun lalu mungkin aku ya wis lali. Corone dhisik iki piye mungkin wis lali. Entah ini info benar atau salah yang saya dengar. Itu sebelum teman-teman NDX sebelum teman-teman NDX Jogja itu Mas Gewek itu lagu yang bergenre seperti itu sudah memulainya. Ini menurut setahu saya. Bahkan saya juga dapat info Mas salah satu personelnya NDX itu pengen dolani Mas Gewek iki. Wah, kuwi lho Lur sing dorong ngerti ya toh. Salah satunya itu mungkin itu benar atau tidak toh Mas info yang saya dapat itu.
Kalau dulu kan waktu tahun 2000 dari 2008 2009 kita kan sering solo, sering adain movement. Jadi kita bikin kayak acara gitu, terus kita ngundang teman-teman dari Jogja, dari luar kota lainnya. Sekokono dadi kenal. Terus kita ibaratnya kaya apa ya? Sharing pengalaman ya. Sharing pengalaman. Terus aku punya ide seperti itu, ada bikin grup seperti itu tadi. Tapi kalau masalah dia bikin konsep yang hampir sama dengan Semprong Bolong, itu saya kurang tahu. Cuman yang penting gini aja, kita saling support. Kalau teman bikin support ya kita bikin karya, kita support. Selama itu gitu. positif, gas gitu. Gas gitu aja. Kalau masalah meniru apa istilahnya jiplak konsep apa gimana, itu saya tidak ada pikiran untuk nggak mau berpikir tentang itu, nggak mau. Lagian cuma musik kan luas, Mas. Betul, konsepnya kalau aku bikin seperti NDX pasti juga nggak mungkin sama, kemungkinan mungkin bisa sama. Ya, jadi setiap karya itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing. Jadi bisa dibilang sama, karena kalau menurut saya setiap karya pasti mereka mempunyai referensi seperti itu pastinya. Ya, benar sekali, Mas. Ya, pasti mempunyai referensi. Dan pasti hal-hal yang baik itu pasti banyak dicontoh orang. Wah, itu. Mungkin seperti itu. Aku tak nyambung rokok meneh, Lur. Oke, boleh. Mergo aku nek ora udut kuwi rada bingung. Ngono. Ngombe sih, Mas. Monggo Mas, tunjuk Mas. Ora diendos kuwi to. Ora. Ya wes. LA. Kalau mau ngendorse ya toh enggak apa-apa. Silahkan. Wedange ya ora enek. Apa tak sae. Kudune lak ya ngene iki enek mereke apa. Kudune iki ngene iki enek mereke apa ya toh. Apal keruk apa ngono. Neng kene ya ora apa-apa nggo merek-mereke kuwi. Wis pokoke gas. Cek kosong kabeh iki. Nah, terus kegiatan Mas setelah Semprong Bolong itu bisa dibilang vakum ya Mas ya. Tapi jujur lur, aku mbiyen tenan. Ngrungokne kuwi aku nesu. Mergone ngopo? Kuwi kaya nyeritakne aku kok lur. Lah Rudang Sing, turu Madang Ising ya to. Sing do penasaran, buka ning YouTube, Semprong Bolong Rudang Sing. Nah, kuwi sing do penasaran. Tapi karyanya Mas Gewek ini banyak. Kalau pengen tahu, kalau pengen lihat, nanti ada di channel YouTube. Channel YouTube-nya apa, Mas? Yang apa? Yang untuk sekarang. Untuk sekarang ya tetap Dr. Sinik. Masih Dr. Sinik. dr.cynic. drcynic. Oh, drcynic. Pakai spasi. Nanti saya tulis ya teman-teman nek penasaran dengan karya-karya. Ngisor gini iki, Bel. Heeh. Gini wae ngono. Wah, meletre. Sedikit itu Mas yang menjadi kegelisahanku dalam berkarya ini. Panjenengan itu setiap kali berkarya itu kan pasti ada yang namanya kendala gitu Mas. Nah, dari panjenengan dari tahun 2018 sampai sekarang itu rata-rata 2008. Oh ya 2008 sampai 2021 sekarang itu banget ngerap aku ya. Kira-kira kendala yang sering dijumpai dalam berkarya itu apa Mas? Entah Mas, teknis, entah dari temen featuringan atau apa? Kalau waktu awal-awal dulu mungkin gini, setiap era pasti ada kendala masing-masing. Kalau dulu waktu era di awal-awal aku terjun ke hip hop dhisik iki golek beat ki angel. Apalagi rekaman. Ya, betul. Mau nyari beat aja susah, kita harus beli dari anak-anak teman-teman Bogor, anak Jakarta, terus ke tempat siapa itu namanya Tohol Jogja itu. Pokoknya waktu itu susah nyari beat, apalagi rekaman. Kita dulu waktu itu awal-awal nge-rap. Itu di tahun berapa Mas? Itu tahun 2008 sampai 2009. Oh, susah sekali. Terus
waktu itu aku berpikir terus kenapa aku nggak belajar bikin beat itu. Daripada aku beli-beli dan urung karuan cocok, mendingan gawe dhewe. Sampai di waktu itu aku nggak punya laptop, nggak punya komputer, itu sampai aku nginep-nginep di rumah temanku sampai pokoknya intinya aku koncone lanang apa wedok, Mas? Yo lanang. Oh, lanang. Wedok yo malah ora belajar beat malah belajar yang lain. Malah medeni malah ora dadi gewek malah dadi Kelvin. Tit ya. Ora dadi gewek dadi tit. Dadi Kakak Sugiono engko malah hebat. Dari teman-teman itu terus panjenengan mencoba untuk membuat. Terus waktu itu belajar bikin beat ya wis elek wis jenenge ajar. Sing penting dienggo sik, Mas. Dengan kuwi terus zaman dhisik entuk yo angel Mas. Aku ki golek kanca sing iso dijak sharing ngono yo angel Mas. Zaman dhisik terlalu minim banget. Alat yo minim banget, Mas. Terus iso gawe beat. Iso gawe beat terus rekaman. Dulu rekaman ke tempatnya dulu punya temen dari anak-anak Vuklen. Pertama aku gabung ke hip hop itu ke anak-anak Vuklen. Oh ya, Vuklen. Nah, teman-teman kalau yang belum tahu Vuklen itu juga pernah tenar yang lagunya. Nah, itu. Dari anak Vuklen itu terus aku diarahin kalau mau rekaman ke Jogja, ke tempatnya Jo. Tempatnya Jo itu di Bogor. Di Bogor tempatnya di perumahan Gedung Badak di itu bikin beat aja sampai ke Bogor, Mas ya. Itu repotnya bukan repot ya, kayak apa istilahnya kayak proses perjuangan kita waktu itu susah. Kalau kita mau rap itu susah, Pak. Intinya waktu itu susah sekali dan itu yang memacu saya untuk belajar bikin beat. Gitu. Terus agak dekat lagi terus dapat kita kan sering bikin movement gitu terus akhirnya kenal anak-anak Jogja terus kita rekaman sama Padma, Pink Peggy dulu namanya Padma. Oh ya, Itu ke Jogja, ke tempatnya Kontra dulu. Tempatnya Fedi. Terus aku juga berpikir sendiri. Kalau punya apa-apa sendiri enak. Jadi terus aku belajar lagi proses cara recording. Cara recording, mixing, balancing semua belajar sendiri, otodidak. Terus akhirnya iso dilakoni dhewe. Ora ketang elek-elek sik sing penting aku duwe usaha dienggo hip hop ning Solo supaya generasi penerusku sok mben ki penak. Ngono. Nah, kuwi terus alhamdulillah sampai saiki ya wis ora ketang sithik-sithik enek pergerakan lah dienggo kualitas musikalitas hip hop Solo. Oh gitu. Ngono kuwi. Berarti Calypso itu masih sampai sekarang pun masih aktif ya, Mas? Masih aktif. Berarti panjenengan itu dari 2008 sampai sekarang itu masih bisa dibilang salah satu orang yang masih mengibarkan bendera Calypso nggih? Alhamdulillah. Yang sampai sekarang. Ya. Tapi ya masih ada teman-teman yang lain masih teman-teman yang dari angkatan Calypso dari awal itu sebenarnya sampai sekarang masih support, masih gitu. Cuma mereka kan terbentur masalah sibuk dengan pekerjaan dengan keluarga gitu. Mungkin gitu. Mereka tapi masih support, masih istilahnya masih sering nanyain kabar gimana, sering main juga. Wah, asik ya Mas kayane. Wah, asik. Kanca-kanca sing saka tahun 2008 ya to. Kumpul dadi siji ning aja saat iki ndak diseneni Pak petugas karena masih masa PPKM. Kuwi koyone gayung ya Mas ya. Gayung sekali. Aku pengen sekali. Saya pernah ikut beberapa movement Calypso dari tahun 2018 itu yang paling saya ingat itu kayak waktu itu pernah di Balai Kambang. Ya. Tuh, wah, gayeng. Dan komplit tuh Mas ya? Komplit. Konco-konco kebak ya Mas ya? Wah, konco-konco dari beatbox ada, dari breakdance ada. Ya. Wah, keren. Gayengnya lagi tuh aku waktu itu punya 3 grup dan aku sendiri jadinya bolak-balik panggung tuh
isine gor munggah medhot gewek di sini terus, gewek terus. Iki nah tau kena. Nah. Itu ada Semprong Bolong, ada Tragali Solja, ada Fatah Faka, ada Dr. Sinik dan Anthem. Nah, itu. Anthem itu kayak dangdung Nah. gitu. Kanca-kanca yang seneng meletre. Bolak-balik kok gewek terus aku ya jane perkewo tapi piye meneh gen gayeng gitu. Iya. Betul Mas. Betul. Lah, terus untuk karya-karya yang sekarang Mas, dari panjenengan sendiri apakah masih mempunyai grup atau memang untuk saat ini panjenengan bersolo karir, bisa dibilang berkarya sendiri? Untuk sekarang sementara lebih fokus ke personal saya sendiri. Kita lebih mikirnya lebih enteng. Gitu ya. Masalahnya juga aku ki karo ngurusi cacah, ibaratnya kayak gawe beat, kayak mixing Support. apalagi sekarang kan belajar bikin video klip sendiri, terus belajar dari jenengan juga masalah klip, gitu. Mas Abel pokoknya suhuku Mas jenengan. Terus jadi mungkin ke depan ada suatu kayak bukan gebrakan, mungkin kayak reuni. Aku pengen lagi bikin sama teman-temanku yang lama, bikin karya misalkan kayak Fatah Faka sama Mr. Jin. Aku mau bikin karya lagi, tapi itu belum kepikiran, tapi suatu saat semoga bisa. Terus sementara ini aku lebih fokus ke maksudnya ke karyaku sendiri gitu, yang Dr. Sinik itu dulu aja, nanti biar yang lain sambil berjalan begitu ya. Lah, ngomong ke karya, Mas Gewek iki wis support dengan teman-teman lah. Kuwi piye, Mas? Dalam arti ya nek kaya aku zaman biyen gawe musik ki ya bayar, gawe video ki ya bayar lah. Nek dari Mas Geweknya sendiri untuk mensupport teman-teman itu seperti apa? Bagaimana prosesnya? Hitungane piye lah kuwi piye Mas? Ben kanca-kanca ki ben ora penasaran kabeh. Kalau aku nih sih Mas, aku nih dhewe ya. Sebenarnya aku ket dhisik ki duwe keyakinan, maksudnya duwe prinsip dan duwe ibaratnya ngene. Aku ki nandur sesuatu. Nandur sesuatu sing apik, bakal aku ngunduh sing apik. Mungkin imbas dari itu semua orang yang hip hop, mungkin ada jalan lain. Sing suatu saat berpengaruh ning nggon aku. Tentunya hal yang baik, semoga hal yang baik. Gitu. Dari 2008 sampai sekarang ya udah aku tuh masih konsisten dan masih hip-hopan ngene iki, dan aku yakin aku setia nang hip hop, dan suatu saat hip hop pasti akan memberikan sesuatu kepada saya. Berarti cara bodone hitungane saiki iki piye? Los-losan ngono, Mas? Hitungane yo kalau buat teman-teman saya nggak memikirkan sampai situ, Mas. Itu namanya dari kalau udah gimana, kayak istilahnya kayak prosesku nang hip hop itu memang kayak gitu. Saya masih ibaratnya masih pengen piye carane hip hop ning Solo ki gen piye ora dipandang sebelah mata dan enek pengaruh dinggo Indonesia. Mungkin ya harapannya enek sing adik-adik ki iso nanti glow. Tepuk tangan buat Mas Gewek. Tepuk tangan. Kuwi pengen kuwi. Lah, kuwi kanca-kanca sing jek nom-nom kuwi ya to. Intine bali meneh ning ngarepan kamu ya Mas ya. Berarti nek kowe iki nglakoni kebecikan bakal ngunduhi kebecikan. Nek kowe kuwi nglakoni ala ya bakale ngunduhmu ala kan ngono Mas. Dari sini kita bisa belajar dari Mas Gewek bahwasannya segala sesuatu hal dijalani dengan ikhlas. Wis omongan ketua banget bajing. Bener Mas. Sesuatu kalau dijalankan dengan ikhlas pasti enak, nyaman. Kita juga berkarya kalau ikhlas itu pasti juga karyanya pasti memuaskan. Betul. Kuwi rungokno. Nek berkarya ki sing ikhlas aja kakean grundel. Nah, sing ngono kuwi. Gas ngono. Iso, ora ngono. Aja iso sing ora. Ngono kuwi. Ora diulang-balik iki. Nah, kuwi ya. Proletat. Nah, mengulik dari kata ikhlas. Wah, ilmu ikhlas yang lho, Lur. Ikhlas.
Mas Gewe ini bisa dibilang ikhlas. Saya sendiri merasakan, Mas, aku gawe ke beat. Anu mu piye Mas ngene. Oh ya, gas. Kirim. Jadi rekaman, recording gratis. Wah. Mungkin dari ini Mas atau apa namanya himbauan panjenengan dinggo kanca-kanca sing mempunyai apa keinginan berkarya terus tapi terbatas dengan fasilitas dan lain-lain lah. Monggo nek misale anak kanca-kanca sing do seneng nge-rap ya to. Sing do seneng nge-rap terus aku pengen gabung Mas Jano. Nang piye ya carane ya ngono piye Mas? Ya nek mungkin nek sing lagi pengen gabung ya monggo Calypso neng nggon omahku neng studio saiki kan kebetulan kan rumah kan buat studio. Buat Itu studio. rumahnya siapa Mas? Rumah saya itu buat studio Oh, anak-anak Calypso. rumahnya Itu buat studio itu silakan datang aja ke Calypso Studio Record. Itu di Google Map ada. Silakan datang. Kalau mau belajar, kalau menimba ilmu kita belajar bersama di situ. Kita sharing-sharing, kita ciptakan lingkungan yang baik dulu sebelum kita berkarya. Betul. Terus kita gas dulu lah gitu. Terus kalau buat anak-anak yang sudah gabung ke Calypso, itu mari kita belajar bersama. Kita di situ jadi satu keluarga. Kita itu di situ bagaimana caranya kita itu saling bermanfaat buat yang lain. Jadi kita jangan terlalu saling bermanfaat loh Mas ya. Saling bermanfaat, tapi bukan jangan, saling jaga netok. Nah, tapi jangan saling bermanfaat. Ingat teman-teman, saling bermanfaat, bukan memanfaatkan. Nah, gitu ya. Jadi gitu di situ kita itu nggak cuman nggak cuman wah aku pengen nge-rap, nggak cuman nge-rap doang. Di situ nggak cuma nge-rap doang. Di situ kita banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak banget itu. Kayak misalkan kayak belajar nge-rap ya, terus belajar mixing, belajar bikin video, belajar banyak pokoknya yang berkaitan dengan musik hip hop itu banyak sekali itu. Nah di situ aku terapkan ke anak-anak buat belajar itu semua. Enggak semua, minimal punya satu keahlian yang bisa bersinergi. Ada hubungannya dengan musik, karya kita. Dengan karya. Ya. Itu jadi enak nanti kalau gimana kalau kamu cuma nge-rap tok nanti suatu saat bakal kamu mati. Temenmu nggak selalu ada, maksudnya ora bakal neng nggon jejermu terus. Misalkan kancamu sing iso kuwi misalkan renek lunga apa merantau apa ning ndi, rumah tangga. Nek kowe iso mugel nge-rap tok sing arep mbok jagane sapa meneh. Betul. Akhirnya apa? Tuku. Betul. Tuku bar kuwi nari kantonganmu wis. Selama kamu masih mempunyai uang terus, monggo nek wis tuku monggo. Tapi nek semisal kowe pengen bersinergi dan pengen punya keahlian yang lain ya monggo belajar. Ya, betul. Apa sing tak ngerteni bakal tak kandhani, tak ibaratnya kita saling sharing, saling mencari hal-hal sing mungkin sing kowe rung iso dan kuwi hal baru nggo aku dan ade iso ijol-ijolan. Yo ayo, aku bakal support terus dan bakal mungkin nek sing apa aku bakal ngandani tanpa harus mbok hitungnya dengan nominal. Ngono tok aku seneng ibaratnya. Berarti kita tarik kesimpulannya adalah bisa dibilang di tempatnya Mas Gewe ini siapa saja boleh gabung, kumpul, monggo, positif. Dan intinya di situ kita jalin rasa kekeluargaan ya Mas. Kita ciptakan lingkungan dulu yang nyaman. Ciptakan lingkungan itu tadi, lingkungan yang nyaman. Yang nyaman dulu. Intinya gitu. Anggap aja rumah kedua buat kalian. Oke, rumah kedua lur tapi ra itu nggawa cewek lho nek rono. Maksudnya turu ning kono nek nggawa oleh. Ning ora itu nggawa cewek. Itu ning aku njuk sithik. Ora lah. Gocek kuat. Cewek-cewek ora. Andan ya. Ora cah aku tarik tenanan. Ra ini langsung abang lho Mas Gewe. Ya, berarti memang di sini kita tumbuhkan rasa kekeluargaan yang pasti seperti itu. Nah, terus untuk acara-acara dari tahun 2018, Mas.
mungkin ada 2008. Nah, 2008 mohon maaf. Kat mau gur kleru 2018 terus. Lah, dari 2008 itu movement-movement apa yang menurut panjenengan itu berkesan? Wah, lali aku. Wah, kuwi. Masalahnya suka biar semua berkesan. Apa mungkin pas jenengan manggung dibalangi botol apa kan itu berkesan, Mas? Ira. Semua berkesan, Mas. Sebenarnya Semua semua berkesan. Cuman apa ya? Mungkin enek hal-hal sing hal sing apa ya? Kayak istilahnya bukan nek apik kabeh apik, Mas. Tapi enek hal-hal sing elek ngono kuwi terkadang enek. Nah, itu kan bisa menjadi kesan juga, Mas. Tapi kesan elek, Mas. Nah, sebenarnya pernah aku main ke suatu kota terus aku bawa nama Calypso Solo. Wah, itu pengalaman apa ya? Kayak aku wedi, mulai wedi neng dalan wedi, Mas. Tadi ning nggon kono kuwi di suatu kota kuwi aku pentas dengan membawa nama Calypso, Kasunanan Lari Bob Solo. Di situ ada supporter bola yang fanatik. Oh, gitu. Ada. Terus dia itu mereka nyanyi cen-cen lagu-lagu bola, lagu supporter bola. Di situ kayak ada misalnya kayak ada intimidasi kayak ancaman. Gitu. Bahkan sampai waktu aku pentas aku nyanyi itu aku nge-rap itu sampai engko iso mulih pora ya, aku dicegat ning dalan. Oh iya. Itu waktu panas-panasnya itu ya, tahu saya denger itu. Terus akhirnya ya itu kita keluar lewat belakang dan langsung cabut setelah pentas langsung cabut. Dan alhamdulillahnya aman. Selamat sampai rumah gitu. Oh iya. Aku ora lewat ngarep, lewat buri. Iya Mas, nggo jeneng Calypso, Kasunanan Lare Hip Hop Solo. Ya mungkin ini mungkin supporter mereka itu bentrok dengan supporter Solo. Ya. Padahal antara hip Ya hop itu beritanya viral banget itu waktu antara itu. hip hop dan bola itu sebenarnya nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Terus ngapain dibawa sampai itu tapi ya, itu mungkin nggak semua orang hip hop di sana pun juga waktu itu juga ngubungin kita, Mas Ori panitianya juga ini terus. Itu kan infonya berita-beritanya juga kan mereka juga yang plat nomor aja, plat nomor AD aja di sweeping waktu itu ya, Mas. Sebenarnya mereka juga sama, nggak semuanya kayak gitu, Mas. Maksudnya ada oknum berarti ya? Ada oknum ya. Oknum itu loh yang paling bahaya itu. Pusing tuh kalau ngurusin oknum itu. Iya. Apalagi adik-adik itu yang belum tahu apa-apa, gampang dikomporin terus ya kayak gitulah masa umur-umuran mereka mungkin masih labil, komponen dikit langsung berapi-api kayak gitulah mungkin. Mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillahnya bisa keluar lewat belakang kita dan lanjut perjalanan. Betul. Pulang langsung pulang. Enggak waktu itu langsung ke Parangtritis dulu kita. Oh gitu. Langsung gitu. Ya itu ke Parangtritis. Aku malah nyebut ke Parangtritis. Kok kenal lagi ini? Ora apa-apa, Mas. Karena kan memang mereka hanya oknum-oknum gitu loh. Tidak semua supporter bola itu seperti itu. Sebenarnya supporter bola itu mereka itu baik-baik ya toh. Mereka mendukung euforia mereka karena terbawa bisik-bisikan dari teman-temannya oknum-oknum itu tadi. Ada suatu peristiwa yang saling istilahnya ada yang saling menciderai dan itu masalah itu sudah mengakar. Ya, betul. Dan sampainya berarti kita ada malah gagas bali ngopo malah opo obrolane matakan bali ngopo gitu. Sesuk tak undang Bambang Pamungkas. Ya, kuwi Mas. Sik tak ngombe sik ya, Mas. Oke. Oleh ya? Oleh. Karo mikir awak takon kowe opo ngono. Aku ora mbok tawani. Nah, aja rasa. Tak ngombe dhewe no. Nah. Oke, terus ini Mas. Menyikapi Mas. Dalam situasi atau kondisi saat ini itu kan memang kesenian itu diharap tidak berkesenian dulu, bukan tidak berkesenian tapi mengadakan acara tidak diperbolehkan dulu karena kita masih sadar masih di masa pandemi, jadi kita wajib mematuhi peraturan pemerintah yang sudah dibuat seperti itu. Lah itu karya-karya bukan karya-karya ya, bisa dibilang karya-karya atau aktivitas Mas Gewek untuk selama menyikapi PPKM ini.
Ya, Sing iso dilakoni apa sih? Nek secara kaya seniman-seniman kaya Mas Gewek iki ngono. Nek masalah pandemi tetep nek kabeh seniman mungkin saat iki ora iso ibaratnya sing kaya dhisik sadurunge pandemi sing iso pentas rono rene. Ya saat ini kita itu kayak harus pinter-pinter mencari celah, mencari gimana caranya awake dhewe iki tetep berkarya terus. Aja nganti mati. Dan stres nek nganti Stres iki rungokno. Adewe iki golek-golek celah. Nah, Apalagi saat ini teknologi wis istilahnya wis maju pesat, maju. Kita itu sangat dibantu sekali dengan teknologi dan seperti media sosial banyak kita karya kita manfaatkan itu medsos kayak. Terus sementara ini ya itu kita bikin lagu, bikin karya, kita nyerangnya di kayak YouTube. Oke, berarti di sosial media. Platform lain ya kayak. Oke, siap. Banyak lah itu. Oke, betul. Oke. Mungkin dari sini kita belajar dari Mas Gewek dalam berkarya, dalam mengingat suatu momen yang berkesan, entah itu berkesan baik atau berkesan buruk. Pada dasarnya di sini kita belajar dari Mas Gewek adalah ketika berkarya itu satu, ikhlas. Yang kedua, rasa kekeluargaan, kenyamanan. Terus yang ketiga adalah bali meneh ning nggon kuwi mau. Tumindak sing becik kowe bakal ngunduhi becik. Wis, ngono ya Mas Gewek ya. Oke. Bener. Mungkin matur suwun untuk obrolan sama-sama. kita malam ini Mas Gewek. Mungkin bisa disambung lain-lain waktu kali. Ngono ya Lur. Matur nuwun untuk Nganu. Judulnya nganu tuh. Pak judulnya nganu Mas. Aku bingung arep gawe closing. Wis pokoke nganu Lur, wis ngobrol aku lan kamu. Matur nuwun. Sampai jumpa di episode mendatang.